Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Maria beserta rekan-rekannya yang 4A. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam ini kami kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai tes kreativitas. Semoga dengan adanya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andrian Jamaksyari, kemudian ada Dwi Wahyuda Pratama, yang ketiga saya sendiri Intan Permatasari, yang keempat ada Jilan Maulidiarullah, dan yang terakhir ada Murni Nurhasanah. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai sejarah tes kreativitas, kemudian pengertian tes kreativitas, kemudian tujuan tes kreativitas, yang keempat ada jenis-jenis tes kreativitas, dan yang terakhir penggunaan hasil tes kreativitas dalam bimbingan dan konseling. Materi yang pertama adalah sejarah tes kreativitas. Tes kreativitas merupakan adaptasi dari circle test dari Torrance, pertama digunakan di Indonesia pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1988 dilakukan penelitian standarisasi tes kreativitas figural oleh Fakultas Indonesia Badan Psikologi Pendidikan. Pada tahun 1977, dikembangkan tes kreativitas verbal khusus untuk penggunaan di Indonesia. Tes ini awalnya disusun oleh Soekarnisi U. Munandar sebagai bagian dari disertasi beliau di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Lalu kemudian ada pengertian tes kreativitas. Kreativitas merupakan potensi manusia yang dimiliki sejak lahir, kemudian berkembang menjadi kemampuan kreativitas yang berbeda, kualitasnya sesuai dengan yang dialaminya. Pada dasarnya, pengembangan potensi menjadi kemampuan kreativitas membutuhkan strategi yang dikatakan sebagai strategi 4P, yaitu pribadi, pendorong, proses, dan produk. Menurut Clark, 2008, fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan manusia akan tumbuh mencapai tingkat paling tinggi, yaitu berpikir rasional, emosional atas kesadaran diri, bakat, dan kemampuan fisik atau mental lebih dari individu lain, dan kesadaran tinggi diperoleh dari pendobrakan ambang ketidaksabaran. Wilford dalam Barbara 2008 mengungkapkan 4 karakteristik kreativitas, yaitu kelancaran berpikir, keluasan berpikir, keaslian berpikir, dan keterperincian ide. Untuk mengembangkan tes kreativitas, terdapat 3 hal yang akan diteliti, yaitu yang pertama, penyusun butir tes kreativitas secara lengkap. Semua karakteristik kreativitas yang mengukur dimensi kelancaran berpikir, keluasan berpikir, keaslian berpikir, dan elaborasi ide. Yang kedua, tes kreativitas yang memenuhi validitas isi dan validitas konstruk. Yang ketiga, tes kreativitas yang memiliki nilai reliabilitas konsistensi internalnya memadai. Selanjutnya ada tujuan tes kreativitas. Tes kreativitas memiliki berbagai tujuan, tergantung instansi yang membutuhkannya. Adapun tujuannya yaitu sebagai berikut. 1. Identifikasi anak berbakat kreatif. Dalam seleksi siswa kreatif untuk mendapat tingkat kepercayaan yang tinggi, sebaiknya menggunakan 2 sumber untuk mengukur kreativitas. Misalnya dengan tes kreativitas, selain penilaian guru mengenai tingkat kreativitas anak. 2. Penelitian membantu kita memahami perkembangan kreativitas. Dapat digunakan dengan 2 cara. Pertama, untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif dan membandingkan mereka dengan orang-orang pada umumnya. Kedua, tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan untuk menilai dampak pelatihan kreativitas terhadap kreativitas peserta. 3. Konseling. Tes kreativitas dapat juga digunakan untuk bimbingan dan konseling. Konselor atau psikolog sekolah di SD atau sekolah menengah memerlukan informasi mengenai seorang siswa yang dikirim karena problem sikap atau masalah lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis tes kreativitas, di mana tes ini yang mengukur ciri kepribadian kreatif. Yang pertama ada tes mengajukan pertanyaan. Tes ini merupakan bagian dari tes Torrance untuk berpikir kreatif dan dimaksudkan untuk mengukur kelenturan berpikir.
Yang kedua ada tes risk taking, digunakan untuk menunjukkan dampak pengambilan risiko terhadap kreativitas. Yang ketiga ada tes kreativitas verbal. Tes yang pertama dikonstruksikan di Indonesia untuk mengukur kelancaran, kelenturan, originalitas, dan elaborasi dalam berpikir. Tes ini terdiri dari 6 subtes dan masing-masing memiliki scoring untuk mengukur aspek yang berbeda dari berpikir kreatif. Yang keempat ada tes kreativitas figural atau Torrance Test of Creative Thinking. Tes ini banyak digunakan di dunia pendidikan dan bisnis untuk menilai kapasitas kreatif individu. Juga distandarisasi untuk anak usia 10-18 tahun oleh Fakultas Psikologi UI. Terdiri dari 2 versi. Yang pertama ada TCTT verbal, ada 5 kegiatan yaitu bertanya dan menebak, peningkatan produk, penggunaan yang tidak biasa, pertanyaan yang tidak biasa, dan menebak. Yang kedua ada TCTT figural, ada 3 kegiatan yaitu konstruksi gambar, melengkapi gambar, dan bentuk berulang dari garis atau lingkaran. Penggunaan hasil tes kreativitas dalam bimbingan konseling. Tes kreativitas verbal terdiri dari 5 subtes yaitu permulaan kata, menyusun kata, membentuk kalimat 3 kata, sifat-sifat yang sama, dan macam-macam penggunaan. 2 menit untuk setiap item. Subjek harus memikirkan sebanyak mungkin penggunaan sebuah benda sehari-hari yang telah ditentukan, namun penggunaan tersebut haruslah penggunaan yang tidak biasa. Mengukur fleksibilitas dalam pemikiran dan originalitas dalam pemikiran. Tes kreativitas figural. TKF memungkinkan dalam waktu yang singkat, hanya memerlukan 10 menit untuk menyelesaikan tes yang diberikan dalam kelompok. Material tes sangat sederhana dan tidak mahal. Tes kreativitas figural mengukur aspek kelancaran, originalitas, dan elaborasi dari kemampuan berpikir kreatif. Nilai tambah dari TKF memungkinkan mendapatkan ukuran dari kreativitas sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi antara unsur-unsur yang diberikan, yaitu dengan memberikan skor. Untuk bonus originalitas jika subjek mampu menggabungkan 2 lingkaran atau lebih menjadi 1 objek. Semakin banyak lingkaran yang dapat digabung, maka semakin tinggi nilai skor yang diperoleh. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan kami dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.